Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Miranda, mahasiswa program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh angkatan 2019. Baiklah, saya ingin meringkaskan atau menjelaskan sedikit tentang salinitas. Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam yang terlarut dalam air. Selain kandungan dalam air, terkadang salinitas juga digunakan sebagai istilah kandungan garam dalam tanah. Faktor penyebab salinitas yaitu salinitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama yaitu penguapan. Tingkat penguapan yang semakin tinggi di suatu wilayah perairan akan menyebabkan salinitas semakin tinggi. Sebaliknya, jika tingkat penguapan rendah, maka kadar garamnya cenderung rendah. Yang kedua ada curah hujan. Semakin tinggi intensitas curah hujan di suatu wilayah perairan, maka kadar garam akan semakin rendah. Sebaliknya, jika curah hujan di daerah tersebut rendah, maka garamnya akan tinggi. Yang selanjutnya, muara sungai. Pada wilayah perairan laut yang menjadi muara banyak sungai, maka salinitasnya cenderung rendah dibandingkan perairan laut yang memiliki sedikit muara sungai. Ada pula pernyataan lain yang mengungkapkan asal-usul garam di lautan, yaitu sebagai proses outgassing. Proses outgassing adalah merembesnya gas dari kulit bumi ke dasar permukaan laut. Dalam gas-gas atau zat-zat ini terkandung garam yang kemudian dicampur dengan air. Zat-zat yang terlarut tersebut membentuk garam yang diukur dengan istilah salinitas dan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama ada konstituen utama, yaitu ada Cl, Na, SO4, dan Mg. Yang kemudian ada gas terlarut, yaitu CO2, N2, dan O2. Unsur hara ada Si, N, dan P. Unsur rutnut yaitu ada I, Fe, Mn, Pb, dan Hg. Alat pengukur salinitas yaitu untuk mengukur tingkat salinitas adalah dengan menggunakan alat yang bernama refraktometer dan salinometer. Secara umum, alat ini bekerja berdasarkan prinsip pembiasan cahaya. Kadar garam dalam air dapat diketahui melalui indeks bias cahaya dari sampel yang diukur. Alat ini cocok digunakan pada tempat yang memiliki banyak cahaya atau di luar ruangan yang terkena sinar matahari secara langsung. Cara untuk menurunkan kadar garam di air laut yaitu melalui proses distilisasi, penggunaan membran, serta metode reverse osmosis atau RO. Air laut yang telah berhasil dihilangkan kadar garamnya disebut dengan desalinasi. Sedangkan produk sampingnya dinamakan brine, yaitu larutan garam yang berkonsentrasi tinggi hingga 35.000 mg per liter garam terlarut. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.